Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar, merenung dan menumbuhkan iman bersama. Semoga setiap kunjungan ke sini jadi amal jariah dan pelita bagi hati yang merindukan ketenangan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam sebuah hadis dikatakan, ni'matani maqbunna fihima kasiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Di video ini kita akan kumpas tuntas manfaat, perbedaan, dan cara menggabungkan dua jenis olahraga ini untuk hasil maksimal. Hari ini saya akan mengajak kalian melihat langsung latihan saya, kombinasi angkat beban dan kardio yang saya jalani untuk menjaga kebugaran dan bentuk tubuh. Bukan cuma soal keringat, tapi juga soal konsistensi dan cara yang benar. Yuk kita mulai. Oke, hari ini saya akan melakukan latihan no edit, ya, no edit, semuanya natural, ya. Ini olahraga yang saya lakukan, angkat beban. Kalau ini nggak tahu namanya, yang tahu coba komen. Ini samsat angin namanya, karena sering dipukul, jadinya kempes dia, ya. Ini olahraga yang saya lakukan untuk meringankan, ya, untuk olahraga menurunkan berat badan saya. Saya pakai sarung tangan sebagai ini, soalnya di sini udah kapalan saya. Oke. Sebelum olahraga berat, seperti biasa kita lakukan pemanasan dulu, peregangan yang ada di otot. Versi saya, ya, versi saya. Ya, ini mungkin, terenggang mungkin, ya. Kita coba untuk latihan peregangan, ya, sebelum angkat beban. Biasanya saya melakukan pemanasan nanti dengan ini, apa namanya, stairpress atau apalah gitu, ya. Ini, oh ya, sebelumnya nama saya Muntazimul Fatah. Saya usia 31 tahun. Saya berasal dari Aceh, ya, dari Aceh. Saya dulu punya berat badan semasa saya mondok di Aceh itu 70, ya. Kemudian pas kuliah badan saya mulai naik. Bunda saya sekarang lagi di Tasik, ya. Bagi kalian yang pengen masuk ke pesantren Tasik, ya, cari aja di FB namanya Islamic Leader School. Insyaallah bakal bertemu dengan saya di sini, ya. Saya di sini ialah sebagai karyawan sekaligus di pengasuhan asrama, ya. Saya coba melakukan peregangan terlebih dahulu, ya. Saya santai saja. Kemudian saya nanti akan melakukan, apa namanya ini, lupa saya. Kalian tahu namanya ini, komen aja, ya. Ini olahraga versinya saya, gitu.
Alhamdulillah saya sudah berhasil menurunkan BB saya dari 99 menjadi 90. Ya, ini aja saya lakukan. Kita pindahin ini dulu biar enak. Oke. Saya main ini, saya timer. Oke. Saya timer. Ya. Saya timer kan. Ya. Kita timer dulu di 4 menit dulu ya. Jadi kita main itu bertahap dia. Oke. 4 menit dulu. Santai aja kita. Kayak gini. Ya, jalan. Ya, udah mulai terasa pegel sebenarnya. Ya. Ini dulu pertama kali beli ini saya beli di online ya. Saya beli di online. Saya main, saya mencoba. Ini sebutnya termasuk olahraga kardio sebenarnya. Ya, saya timer kan per menit, sama main tuh 1 menit, kemudian 2 menit ya. Nggak langsung ininya. Ya bisa-bisa 1 jam nanti. Soalnya lumayan pegel ke bagian paha dan betis. Ini tidak akan diedit video ini, tapi bakal diupload di YouTube. Dan saya natural. Natural aja. Ini tempat kamar kosong. Kemudian saya bersihkan, saya gunakan untuk ya buat olahraga. Tasik sekarang lagi musim hujan. Udah mulai berkeringat kita. Capek, penting istiqomah dan konsisten. Ya pengen lihat barang saya nanti di BB 80, klik komennya, tolong komen sebanyak-banyaknya, bakal saya sepil balas saya jadi 80. Maka ada video selanjutnya yaitu part 3-nya. Yang mau hasil melihat BB saya jadi 80. Ini BB sekarang 90 kilo. Kita jalan dulu guys, soalnya pegel di kaki ya. Jalan
untuk meregakan peregangan. Nih, sakit, lumayan. Jalan dulu untuk memulihkan yang di paha. Jangan coba-coba loncat karena lumayan ya main ini. Ini bagus juga untuk orang-orang yang pengen fat loss. Oh ya guys, saya ini sebenarnya punya postur yang kecil sebenarnya. Cuma karena diselimuti banyak daging, akhirnya jadi agak besar gitu. Postur saya itu bisa dilihat di FB saya atau di IG saya, namanya di Mumtaz Mulfata. Foto baju kuning. Kerangka saya kecil. Nah, yang pengen melakukan olahraga untuk fat loss, untuk pembakaran lemak atau apapun itu, ya dibarengi dengan angkat beban, biar membentuk massa otot. Makanan dijaga, ya, bukan saya melarang untuk makan karbohidrat, kurangi karbohidrat, perbanyak protein dan serat. Oke, sekarang kita angkat ini. Ini kita angkat semampunya aja. Awalnya masih satu dulu, sekarang udah segini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah angkat gitu, jangan langsung angkat dulu. Kita kasih rehat selama 30 detik untuk otot kita, ya. Kita kasih rehat selama ya 15 detik atau 30 detik, ya, biar otot tidak kaget, ya. Oke, kita angkat lagi dengan gerakan yang berbeda. 5. Kita rehat lagi dulu sekitar 15 detik atau 30 detik. Ini latihan menurut versinya saya, ya. Ya, kita nggak perlu mencari tempat gym yang mahal-mahal, cukup kita sediain sendiri di rumah, puas kita pakainya, latihan sepuasnya, ya. Saya latihan itu dalam sehari 2 kali, pagi dan sore,
Ya, pagi kalau ada jam ngajar itu paling cuma 15 menit. Saya latihan ataupun olahraga. Tapi kalau di hari weekend, oh ya saya hari Minggu tuh biasa sukanya jalan kaki sebanyak 5 kilo. Ya, itu bagus juga untuk membakar lemak. Ya. Jadi kalau hari weekend biasanya saya sampai sejam. Oke, kita angkat lagi dengan gerakan yang berbeda. Ya, kalau pengen ini sebenarnya butuh perjuangan ya. Apalagi pengen curhat, pernah gagal dalam percintaan hanya gara-gara fisik. Ya, fisik itu memang ini sih sebenarnya materi fisik. Ya, fisik kita tidak mendukung, uang tidak mendukung kan. Jadi ya, tapi ingat apapun yang terjadi tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata telat, tidak ada kata cepat. Allah memberikannya pada waktu yang tepat. Oke, kita melakukan gerakan yang berbeda. Caranya gini. Capek.
lagi dengan gerakan yang seperti ini. Wah, 4, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba skipping dulu. Saya bukan juga ahli pemain skipping sebenarnya. Oh ya, untuk yang punya BB mencapai 100 sekian lebih, skipping ini tidak bagus ya, karena bisa merusak di bagian sini. Jadi kalau orang-orang yang udah 100 ke atas lebih, olahraga yang paling ringan ya jalan kaki sedikit-sedikit aja dulu, 30 menit per hari ya. Ya, skipping semampu saya, ini pasti bergetar semua nanti guys. Natural, semampunya saya aja. Oke, nyangkut. Nyangkut lagi. Ya, seperti gini. Makanya kaki kiri sih belum sembuh sebenarnya. Ini karena di awal dipaksakan terlalu berat, efeknya ke kaki kiri saya. Dan di loncatnya kurang maksimal. Oke, lagi. Bismillah. Oke. Kita latihan yang ini lagi dengan durasi yang berbeda.
Muka udah keringat, sininya keringat semua. Kita menggunakan satu tangan dengan tangan lidah di perut, masakin. Wah. Ini kalau salah dalam sebuah gerakan, saya memohon maaf pada para netizen. Ini versi saya yang saya lakukan selama sebulan ini. Alhamdulillah memberikan hasil 9 kilo turun dari BB 99 kilo. Kerap saya pernah dikatain sapi kerbau dihina, ya, artinya ada body shaming yang dihina, baik dari kaum Adam maupun kaum Hawa, ya, baik secara di depan maupun di belakang. Ya, begitulah. Tapi yang namanya hidup, kalau tidak ada itu nggak ada bumbunya. 1, 3, 7, 8, 9. Wah, 5. Oke. Kita lihat dulu sejarah, guys. Dulu saya pernah ikut latihan boxing cuma 2 minggu. Habis itu saya dikeluarin karena saya tidak rutin ikuti latihan, ya. Karena sama waktu itu saya lagi kuliah. Saya kuliah di UIN Aranderi, Banda Aceh. Ngambil jurusan pendidikan agama Islam, guru agama. Yang sejurusan dengan saya atau yang satu pilihan dengan saya, silakan komen. Kalian sudah keluarga apa aja hari ini? Ya, jangan malas-malas bergerak.
Kita lakukan gerakan yang lain. Ini yang paling capek sebenarnya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Membantu pembentukan yang ini nih. Baru sebulan belum kelihatan. Habis ini kita rakit jadi versi panjang, tapi kita lihat ini dulu. Yang nanya status saya masih jomblo. Doain aja daripada semuanya, semoga saya segera ya mulai dari awal lagi. Kita rakit jadi panjang sekarang. Oke, kita rakit dulu guys. Saya mah seadanya aja, peralatannya sesuai dengan isi dompet. Ya. Bismillah. Ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyaklah lakukan amal soleh, yakin bahwa Allah selalu bersama orang hamba-hambanya yang taat. Ya walaupun
ataupun menjadi seorang karyawan ataupun guru ngaji dengan gaji yang minimum, asalkan dari tempat tersebut memberikan tidak terganggu yang namanya ibadah, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Pak kerja kalian ada nggak kayak gitu? Gaji gede, jamaahnya nggak boleh banyak peraturan ini peraturan itu. Ini mah jamaahnya enak, sholat tenang, nyaman, sholat duha kita secara pribadi, seret pasti seret, ada namanya seret, itulah hal manusiawi, tapi dengan konsep bersyukur, menjalaninya dengan ridho Allah, itu tidak pernah meninggalkan kita. Yakin orang-orang kadang nggak yakin dia. Kita bikin versi panjangnya guys. Udah jadi, angkat dulu. Ini sangat ringan ya, bandingkan yang tadi. Kita pelan-pelan saja. 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bergabung ke Tasik itu di pertengahan tahun 2017. Kesini ya masuk sebagai santri di tingkat mahasiswa. Kemudian jadi pengurus tanah sampai sekarang. Di tahun 2021 ayah saya meninggal di tahun COVID kedua, dan saya tidak bisa pulang karena waktu tidak memungkinkan waktu itu untuk bisa pulang dalam keadaan COVID. Ya itulah risikonya jadi anak rantau. Biar saya selalu bilang tetap tegar menghadapi sebuah kehidupan, karena saya banyak belajar dari ayah saya, ilmu agama tentang kehidupan menjadi seorang laki-laki. Itu. Kemudian yang paling mengesankan, ibu saya beda usia dengan ayah saya 15 tahun. Ibu saya itu lebih muda. Saya sangat kagum dengan ibu saya. Dia tidak pernah meninggalkan suaminya sekalipun
selalu merawatnya tanpa mengeluh. Saya doakan ibu saya panjang umur dan mudah rezekinya. Dia mau tidur di lantai bareng sama saya ketika sakit, karena saya waktu itu nggak mau tidur di ranjang, jadi tidur di lantai. Seperti itu. Pencering pengalaman. Kalian yang sudah pernah ke Aceh main-main, kalau berjumpa dengan saya ya silakan hubungi saya. Kita main di sana, makan mie Aceh. Oh ya, saya ini juga bisa masak. Tapi karena lagi program diet ini, jadi saya sekarang jarang masak yang santan. Sekarang masak makan yang rebus-rebusan. Tapi yang berminyak masih, tapi nggak terlalu, masih dikurangi. Oke, kita cut lagi. Guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 5. Capek rupanya guys. Inilah rutinitas setiap pagi sebelum ngajar. Kalau sore sesudah saya ngajar tahfiz, saya olahraga mentok-mentok sampai jam 5. Di usia kita 30 ini guys, adalah masa-masa yang kita pikir masih panjang. Kadang kita lupa dengan perintah Tuhan, sering melalaikan, lalai dengan bermacam hal, ya, hingga lupa ibadah. Saya ini ngomong karena ini sebagai introspeksi diri buat diri saya sendiri, ya kan? Kita masih muda, ntar lah ibadahnya. Kita nggak tahu kapan kita itu mati, ya kan? Jadi ya masih usia gini, perbanyak ibadah, menebar manfaat, berikan yang terbaik buat agama. Satu, dua, aduh goyang guys, bahaya kalau copot kena kaki merapai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5. Longgar. Habis ini kita lakukan plank, ya, plank terakhir dan tutup. Oke. Habis sebelum plank, seberapa mampu? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
empat, lima, dua, oke. Oke, satu lagi gerakan yang saya lupa. Tunggu dulu, ambil nafas. Capek. Ya, sering menonton untuk cara membakar kalori atau fat loss atau apapun itu. Saya sering nonton Dr. Dirta sama pengarahan Bang Adarai. Saya banyak mengambil ilmu dari mereka. Bagaimana cara intermittent fasting yang baik. Kalian yang mau gunakan yang nonton channel mereka, bisa di TikTok atau dimanapun berada. Dua, tiga, empat, lima, delapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima. Terakhir. Ini gerakan yang terakhir akan saya lakukan. Bisa tarik nafas dulu. Semangat. Jangan lupakan ibadah. Ya, apapun yang kita usahakan, tetap hanya kepadanya kita berserah. Saya ini awal-awal baru merintis channel YouTube, mencoba ngobrol di depan layar kamera. Saya masih kaku dan malu, kurang percaya diri. Tapi semenjak saya mengubah pola pikir saya, olahraga, mental yang terpendam dalam diri saya itu terbangun. Ya, mencoba saja. Jadi saya mohon maaf bila saya kalau ngomongnya masih salah-salah, ataupun logat saya yang mungkin kebawa kasar di kedengaran orang-orang di luar Pulau Sumatera. Ya, karena saya ini orang Aceh, logat saya itu masih mengikuti daerah sana. Saya belum berapa tahun di sini, bahasa Sunda belum lancar. Cuma tahu mam, warek, itu doang saya sih. Kehandap, kaluhur, kagigir, kagugur, kalempang lah. Oke, kita mulai plank. Semampu kita, seberapa kita mampu bertahan. Kalau salah dalam plank ini, mohon maaf. Planknya 1 menit kurang 9 detik.
Oh ya guys, saya mau bilang sesuatu. Kalau kalian habis olahraga, jangan lupa minum air kelapa. Bagus untuk pengganti cairan. Yang disebutnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, namanya electrolyte atau apalah gitu. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Ini bagus air kelapa sebagai pengganti cairan. Terima kasih yang telah mengikuti channel ini. Tolong klik like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.